Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat kami bersekutu untuk merenungkan firman-Mu, kami sadar hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Banyak hal yang membuat hati kami menjadi cemas. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, ajarilah kami untuk dapat melihat jaminan kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Meskipun dunia di sekitar kami terus mengalami perguncangan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran dari Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, coba kita jujur sejenak. Di tengah laju kehidupan yang serba cepat di zaman sekarang ini, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir, merasa cemas, atau bahkan ketakutan? Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Hari ini kita sehat, besok kita tidak tahu. Hari ini pekerjaan terlihat aman, besok bisa berubah. Ada kalanya seolah-olah kita ini berjalan di atas seutas tali yang tipis, merasa bingung harus berpijak kemana. Berita-berita buruk, tantangan ekonomi, atau masalah pribadi yang datang silih berganti seringkali membuat hati kita menjadi gelisah dan kita bertanya-tanya dalam hati, apakah saya besok akan baik-baik saja? Namun sebagai umat percaya, kita ini memiliki sesuatu yang jauh lebih kokoh dari semua permasalahan dunia, dari semua ketidakpastian dunia ini. Kita ini memiliki suatu pegangan hidup yang sangat kuat bagi jiwa kita. Saat kita merenungkan sebuah kebenaran yang sangat menghibur dan sangat menguatkan, yaitu janji pemeliharaan ilahi. Janji bahwa Allah kita yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, tidak pernah sedetik pun mengabaikan kita. Ia adalah sumber jaminan yang teguh di tengah semua kekacauan dunia ini. Mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk mendengarkan suara Tuhan dan menemukan kedamaian yang sejati dalam janji-janji Tuhan untuk memelihara hidup kita, baik itu tentang hari-hari yang sudah berlalu, tentang hari ini, dan juga hari esok dan hari-hari selanjutnya. Mari kita baca Matius pasal 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku, hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Hari esok selalu menjadi misteri. Kita bisa merencanakan segala sesuatu, bekerja dengan keras, dan menjalani hidup dengan berhati-hati. Namun ada saja hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, yang bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Badai kehidupan yang bisa tiba-tiba datang melanda kita, mulai dari krisis keuangan, soal sakit penyakit yang tidak terduga, atau konflik hubungan kita dengan orang lain, hingga bencana alam seringkali datang tanpa permisi melanda hidup kita. Dalam situasi yang seperti inilah,
Rasa takut, rasa kekhawatiran adalah respon yang alami dari manusia. Kita khawatir tentang hari esok, tentang masa depan, tentang kebutuhan hidup, tentang keselamatan dari orang-orang yang kita kasih. Namun di tengah hiruk pikuk dan ketidakpastian ini, Alkitab memberikan kita suatu jangkar kekuatan, jangkar yang kuat bagi hidup kita yang mungkin sedang terombang-ambing di tengah samudra kehidupan. Yesus Kristus dalam khotbahnya berulang kali menyerukan, jangan takut. Perintah ini bukan sekedar kalimat penghiburan, melainkan suatu fondasi iman yang kokoh didasarkan pada karakter dan juga kuasa Allah Bapa yang memelihara hidup kita. Matius pasal 10 ayat 31 adalah salah satu intisari dari janji pemeliharaan ilahi tersebut. Yang pertama, burung pipit dan nilai kita. Frasa yang berkata, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Untuk memahami kedalaman janji ini, mari kita perbandingkan atau kita perhatikan perbandingan yang Yesus Kristus gunakan, yaitu burung pipit. Dalam konteks zaman Yesus, burung pipit adalah salah satu jenis burung yang paling umum dan ironisnya itu burung yang paling murah harganya. Ayat sebelumnya dalam Matius 10 ayat 29 menyatakan bahwa 2 ekor burung pipit dijual dengan harga hanya 1 keping uang tembaga. Burung pipit adalah makanan termurah bagi orang yang miskin di zaman itu. Mereka begitu lazim sehingga dianggap tidak berarti, mudah untuk dibuang atau mudah untuk dilupakan. Namun Yesus menekankan satu hal yang sangat luar biasa tentang burung-burung kecil yang tidak berharga ini. Tidak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Pernyataan ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang revolusioner tentang pemeliharaan ilahi. Allah itu tidak hanya peduli pada hal-hal yang bernilai besar seperti planet, seperti kerajaan atau sejarah keselamatan manusia. Tetapi perhatian Tuhan meluas hingga detail-detail yang kecil dalam ciptaannya. Bahkan kematian seekor burung pipit sekalipun. Ini menunjukkan bahwa kontrol dan pengetahuan Allah itu sangat menyeluruh. Tidak ada yang luput dari pandangan dan dari izin Allah dapat terjadi. Yang kedua, bukti bahwa kita lebih berharga. Setelah membangun dasar tentang perhatian Allah yang detail pada burung pipit, Yesus kemudian menarik suatu kesimpulan menjadi inti dari renungan kita ini. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jika Allah Bapa yang Maha Kuasa memberi perhatian yang begitu detail pada seekor burung pipit yang nilainya kecil, betapa jauh lebih besar lagi perhatian Tuhan pada kita, manusia yang diciptakannya, manusia ciptaan yang dikasihinya. Kita ini tidak diciptakan seperti burung pipit. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita adalah mahkota dari ciptaan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita ditebus bukan dengan emas atau dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal dari anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Nilai kita ini ditentukan bukan oleh harta duniawi,
oleh jabatan atau pencapaian yang kita sudah lakukan, melainkan oleh harga penebusan yang telah dibayar lunas di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini menyatakan perkara tentang jaminan keberhargaan diri kita. Saat kita merasa kecil, tidak berarti, atau bahkan saat sendirian di tengah masalah yang terjadi, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini mengingatkan kita akan nilai yang sangat berharga yang telah Allah berikan kepada kita. Nilai ini adalah mutlak dan tidak bisa dibatalkan atau dicabut. Yang pertama, pemeliharaannya bersifat pribadi. Allah tidak hanya mengurus umatnya secara kolektif, tetapi mengetahui setiap pribadi, setiap detail dari pribadi masing-masing kita. Ayat yang sebelumnya, yaitu dalam Matius pasal 10 ayat 30, bahkan mengatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini adalah gambaran tentang keakraban dan juga detail perhatian yang Allah berikan yang melampaui logika manusia. Yang kedua, pemeliharaannya bersifat total. Janji ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik tentang fisik, tentang mental, dan tentang spiritual kita. Kekurangan finansial, merasa kesepian, menderita sakit penyakit, atau kegagalan dari rencana yang sudah disusun, semuanya itu ada dalam pengetahuan dan dalam pengendalian dari Tuhan kita. Semua yang terjadi itu sepengetahuan Tuhan dan atas kontrol dari Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahwa kita ini tidak pernah mengalami masalah. Tidak demikian, saudaraku. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai, akan memelihara kita di dalam kita menjalani masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, hidup tanpa ketakutan. Ini adalah respon iman yang benar. Memahami janji pemeliharaan ilahi ini harus menghasilkan respon yang spesifik dalam hidup kita, yaitu tinggalkan ketakutan dan hiduplah dalam iman. Saudaraku, ketakutan seringkali berakar pada anggapan bahwa kita ini sendirian dan harus menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Sedangkan kekhawatiran adalah gejala dari lupa bahwa kendali tertinggi berada di tangan Allah, bukan di tangan kita atau di tangan keadaan sekitar kita. Ketika kita benar-benar percaya bahwa kita lebih berharga dari banyak burung pipit dan bahwa Bapa kita di surga mengetahui segala sesuatu tentang kita, maka yang pertama, kita dapat melepaskan kekhawatiran. Kita bisa menyerahkan beban masa depan dan kebutuhan kita kepada kehendak Tuhan. Kita tetap bekerja dengan keras, bekerja dengan bertanggung jawab, tetapi dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa hasilnya semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kita mendapat keberanian untuk melayani. Konteks Matius pasal 10 adalah Yesus mengutus murid-muridnya ke tengah-tengah serigala, yaitu adanya ancaman dan mara bahaya. Janji jangan takut ini diberikan sebagai bekal bagi mereka untuk berani memberitakan Injil, bahkan di tengah penganiayaan yang mengancam mereka.
Ketika kita tahu bahwa nyawa kita ada dalam pemeliharaan Allah, kita dibebaskan untuk hidup berani bagi kemuliaan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera atau shalom bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran Allah di tengah masalah yang terjadi. Jaminan pemeliharaan ilahi ini adalah kunci menuju kedamaian yang sejati, yaitu damai yang melampaui segala akal kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang menghadapi berbagai macam ketidakpastian yang besar. Entah itu mengenai pekerjaan, soal kesehatan, atau masa depan anak-anak atau keluarga kita. Ingatlah selalu perkataan Yesus. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Allah yang menciptakan alam semesta dan menopang setiap detail kehidupan burung pipit sekalipun telah membayar harga yang tidak terhingga bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Tuhan mengenal Anda luar dalam, dan Tuhan tidak akan pernah melupakan dan menelantarkan Anda saat Anda menghadapi tekanan kehidupan ini. Bersandarlah pada janji-janji Tuhan. Biarkan pemeliharaan janji Tuhan itu menjadi suatu jaminan yang menenangkan hati Anda di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Pemeliharaan Tuhan adalah bukti nyata dari kasih-Nya yang kekal. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Firman-Mu dalam renungan ini sudah menguatkan kami, supaya jangan takut, sebab kami lebih berharga dari banyak burung pipit. Tuhan, saat kami menghadapi hari-hari penuh ketidakpastian, khawatir tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang kesehatan, dan tentang keluarga, kami sering merasa cemas, menjadi khawatir, dan menjadi takut. Tolong kami untuk dapat senantiasa mengingat akan janji-Mu ini. Tuhan, jika Engkau begitu peduli pada burung pipit yang kecil, yang tidak berharga, betapa lebihnya Engkau memelihara dan memperhatikan kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Kami percaya bahwa kami sangat berharga di mata Engkau. Bantulah kami untuk dapat melepaskan berbagai macam kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berikanlah kami kedamaian yang melampaui segala akal. Biarlah keyakinan akan pemeliharaan-Mu yang sempurna menjadi jangkar bagi jiwa kami di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Kami serahkan hidup kami ke dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan juga usahanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga hanya karena jamahan Engkau saja
Saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk Anda dimampukan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.